Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Selamat menonton. Pagi ini saya mau mengajarkan tentang salah satu prinsip dasar di dalam membina rumah tangga. Bukan berarti yang tidak berkeluarga tidak ada kaitan nyata, tapi tetap karena ini poin yang penting. Kita dalam membina hubungan dengan rekan kerja, rekan sepelayanan maupun di dalam keluarga sangat penting, karena prinsip dasar yang saya bagikan pagi ini adalah tentang komunikasi. Komunikasi yang bagaimana? Komunikasi yang terbuka. Kadang orang menganggap hal ini menjadi sesuatu yang meremehkan, tetapi kalau tidak diselesaikan itu akan membawa dampak mengganggu keutuhan satu rumah tangga, mengganggu keharmonisan satu rumah tangga. Kita akan lihat ayatnya, Kejadian 2 ayat 25. Ini salah satu prinsip dasar dalam membina rumah tangga. Kejadian 2 ayat 25. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Di sini katakan mereka keduanya telanjang. Dalam arti saya tidak membahas tentang jasmaninya, tetapi pengertian secara rohani. Beberapa hamba Tuhan mengambil ayat ini itu sebagai dasar di dalam membina satu rumah tangga. Yang dimaksud di dalam keduanya telanjang adalah keterbukaan. Tidak ada yang ditutupi, baik di dalam komunikasi maupun keuangan. Saya kemudian melihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, komunikasi itu adalah kata benda, artinya kontak, hubungan, penyampaian dan penerimaan pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang memungkinkan pesan itu bisa diterima dan dipahami. Jadi ada pesan yang disampaikan, yang menerima pesan itu harus memahami dan menerima pesan itu. Itu baru namanya komunikasi. Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang dilakukan hanya dua arah. Sedangkan komunikasi massa, penyebaran informasi yang dilakukan seseorang atau kelompok sosial kepada orang banyak yang tersebar di mana-mana. Berkomunikasi itu artinya berhubungan atau mengadakan komunikasi. Jadi saya bisa simpulkan, definisi komunikasi adalah menyampaikan satu informasi sampai dapat dimengerti atau dipahami 100% oleh penerima pesan itu. Jadi kalau tidak bisa diterima 100% oleh yang menerima, maka akan terjadi miskomunikasi. Suami istri harus memiliki komunikasi yang baik, dalam arti apa yang disampaikan oleh salah satu pasangan harus bisa diterima atau dimengerti oleh sang penerima pesan tersebut. Ini bukan berarti dalam rumah tangga itu tidak pernah terjadi keributan. Terkadang hal-hal yang kecil atau yang sepele seringkali menjadi kendala dalam komunikasi. Kami mencatat ada 3 hal, yaitu nada bicara. Terkesan nada bicaranya tinggi. Kalau saya dulu waktu SMA seringkali mendengar istilah sengak ya bahasanya. Nada bicaranya tinggi seperti marah, perlu dipahami atau perlu pengertian terhadap lawan bicara. Kadang-kadang dari orang-orang daerah tertentu, khususnya dari Indonesia Timur, itu biasanya nada bicaranya keras. Itu yang seringkali bisa menimbulkan miskomunikasi. Yang kedua adalah tentang waktu. Waktu yang kurang tepat di dalam menyampaikan satu pesan. Salah satu yang terburu-buru ingin menyampaikan satu pesan, sedangkan yang penerima pesan di dalam posisi tidak konsentrasi. Sehingga hal ini pada waktu terjadi, itu akan terjadi salah pengertian satu sama lain, akhirnya berbuntut saling menyalahkan. Yang ketiga adalah informasi yang kurang lengkap. Terkadang informasi yang diterima oleh seseorang sepihak sifatnya atau kurang lengkap, belum mengerti sepenuhnya duduk persoalan. Sebaiknya keputusan itu diambil pada saat kita bisa menerima informasi kepada kedua belah pihak. Biasanya informasi yang tidak lengkap ini akan berbuntut panjang, mereka akan saling menuntut, mereka akan merasa dirugikan. Oleh karena itu, sebelum kita mengambil satu keputusan, kita harus serap informasi itu kepada kedua belah pihak. Kalau komunikasi terputus atau dibiarkan terus-menerus, tidak dicarikan solusi jalan keluarnya,
akan berakibat fatal di kemudian hari. Berarti rumah tangga sudah berada di ambang kehancuran. Kemarin sore, mulai siang ya, istri saya sudah terima telepon dari salah satu keluarga yang mengalami konflik di dalam hal komunikasi. Persoalannya sepele, tapi itu karena tidak diselesaikan berbuntut-buntut, akhirnya seperti bom waktu muncul. Untuk melepaskan kepenatan kerja dan kejenuhan anak-anak dalam belajar, kita perlu pergi rekreasi. Pergi rekreasi ini sesuatu yang tidak mahal. Jadi seorang ayah itu perlu menyediakan waktu rehat, waktu bercengkrama, waktu berbicara dengan istri dan anaknya. Seseorang ayah misalnya bekerja, dia jenuh. Kalau ini tidak ada jedanya, itu akan menimbulkan satu bom waktu, akan mudah meledak. Nah, oleh karena itu seorang ayah harus punya waktu, menyediakan waktunya bersama anak dan istrinya ke tempat-tempat. Ada banyak hal. Kalau kami biasanya misalnya anak saya lagi selesai belajar, dia juga penat, kemudian kami juga seharian banyak persoalan-persoalan yang harus kami tangani. Kami biasanya pergi ke tempat yang dekat, misalnya ke mall. Bukan belanja, bukan makan, cuma sekedar jalan-jalan. Dan itu yang bisa kita sambil santai, kita bisa bicara. Atau kadang di Surabaya ini kan banyak beberapa tempat taman ya, taman yang tidak bayar, gratis. Lah itu kita bisa ke arah sana, bermain-main dengan mereka, kita bicarakan, sehingga kepenatan yang kita bawa itu tidak menimbulkan satu konflik. Karena kita salah bicara sedikit, itu menimbulkan pasangan kita bisa marah. Jadi komunikasi itu penting bagi suami istri. Inilah rahasia untuk membangun satu keluarga harmonis. Bangunlah komunikasi yang baik, dibicarakan di sela-sela waktu yang santai bersama keluarga. Majalah Intisari pernah memuat artikel menarik, mengapa kucing dan anjing itu selalu ribut. Ternyata karena kedua ekor binatang ini tidak mempunyai penterjemah. Anjing itu kalau hatinya sedang senang, ekornya itu bergoyang. Itu bahasa tubuhnya. Akan tetapi berbeda dengan kucing. Kalau kucing justru menggoyangkan ekornya kalau ia marah. Jadi kalau bertemu dan saling menggoyangkan ekornya, pemahaman mereka berbeda. Yang satu merasa lagi diajak guyon, tapi yang satu merasa wah lagi nantang ini. Jadi akhirnya perang. Oleh karena itu, kalau kita pasangan suami istri lagi punya konflik ini, ingat cerita ini. Komunikasi keterbukaan itu dalam hal sifat, kebiasaan, tingkah laku masa lalu, termasuk juga dalam hal keuangan. Kadang-kadang orang bertanya, loh dulu waktu masa pacaran, masa perkenalan tidak ada konflik. Iya, selama masa pacaran itu mereka saling menjaga. Tetapi begitu masuk rumah tangga 24 jam, mana bisa ditutupin. Nah, oleh karena itu kami dari awal sudah membuka bahwa tidak ada yang perlu ditutupin, semuanya harus terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Demikian juga ayat ini bisa dipakai sebagai dalam hal keuangan. Dalam hal keuangan pun kita tidak ada yang namanya salah satu pasangan punya rekening khusus yang tidak boleh pasangan kita mengetahuinya. Itu tidak boleh. Apalagi punya harta tersendiri, tidak boleh. Jadi semuanya itu harus terbuka, satu sama lain harus mengetahui. Dari kami, saya sebagai kepala keluarga, di awal kami katakan bahwa tidak ada yang tersembunyi. Jadi dia harus tahu, istri saya juga harus tahu keuangan saya, di mana saya taruh, jumlahnya berapa, itu dia harus tahu. Dan biasanya di dalam prioritas penggunaan keuangan pun kami memakai satu prinsip yang pertama harus untuk Tuhan. Jadi harus kita sisihkan pertama untuk perpuluhan, untuk persembahan, itu kita harus yang utamakan pertama. Yang kedua, itu untuk keluarga, misalnya kebutuhan belanja, kebutuhan anak, SPP, terus tagihan listrik, air, itu sudah menjadi kesepakatan kami sekeluarga. Baru yang ketiga, kebutuhan yang lain-lain, misalnya beli pakaian, untuk rekreasi, makan di luar, itu semua tetap dalam konteks
sesuai prinsip firman Tuhan Ibrani 13 ayat 5 bahwa yang kita pakai itu tidak lebih dari keuangan yang kita miliki. Jadi cukupkanlah dengan apa yang ada. Itu kami belajar sehingga kami tidak memakai prinsip besar pasak daripada tiang ya. Jadi kadang sing menjadi kendala itu dalam satu rumah tangga hal keuangan itu karena mereka belanjanya lebih dari gaji yang mereka, penghasilan yang mereka terima. Akhirnya itu bendol di burine. Lah itu kita tidak mau. Kami sejak awal belajar untuk mencukupkan segala yang ada. Jadi yang pertama untuk Tuhan itu perpuluhan atau persembahan itu harus kita sisihkan. Kedua untuk kebutuhan keluarga, SPP anak, listrik, air, telepon. Oleh karena itu kami langsung selesaikan di awal-awal bulan. Baru kalau ada itu kita kebutuhan yang lain. Perbedaan dasar antara pria dan wanita ini sebelum kita masuk lebih dalam tentang komunikasi, kita perlu pahami bahwa seorang pria itu kalau bicara secara logika, secara analisa. Misalnya saya pikir, seringkali kalau orang pria bicara saya pikir. Kalau wanita perasaan, intuisi, saya rasa. Ini sudah berbeda, satu bertolak belakang, yang satu memutuskan sesuatu atau berbicara sesuatu itu berdasarkan logika, apa yang dipikirkan. Tetapi wanita itu berdasarkan perasaan. Jadi pas hatinya lagi enak, apa yang tersedia pada hatinya itu yang dikeluarkan. Yang kedua, pria itu kadang-kadang kalau umumnya bicara itu kasar, to the point, terus terang, tidak mau bulat-bulat gini. Tapi kalau wanita itu halus tapi jelimet, muter dulu terus pada sasarannya. Yang ketiga, seorang pria, ini kebutuhan dasar ya, perbedaan dasarnya. Kalau pria itu hal yang bicara itu hal-hal praktis di dalam hal misalnya curhat ya. Tapi wanita itu hal-hal pribadi. 30 menit seorang pria bicara dengan 10 menit seorang wanita bicara itu berbeda. Kalau 30 menit seorang pria bicara itu paling pekerjaan atau sehari-hari. Tetapi kalau wanita bicara, antar wanita bicara 10 menit itu ngerti tinggalnya di mana, kerjanya apa, hobinya apa, kesukaannya apa, itu lengkap semua, detail lengkap. Tapi kalau seorang pria, banyak waktu yang diberikan 1 jam pun tidak bisa menyerap detail. Tetapi hebatnya wanita itu 10 menit itu semua data itu kuat, seperti intelijen ya. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu tentang ini, karena perbedaan-perbedaan ini justru Tuhan buat untuk saling melengkapi. Kalau yang sama itu tidak indah. Komunikasi dalam keluarga itu harus dibangun dari hal-hal kecil sampai hal yang besar. Satu sama lain harus membangun kepercayaan satu sama lain. Bagi saya HP di rumah itu tidak ada yang tersembunyi. Jadi kadang-kadang teman saya heran, loh kok yang terima istri saya lah, kebetulan dia dekat dengan HP saya, pas ada telepon masuk dia yang terima. Demikian juga dengan dia, kalau dia lagi tidak ada di tempat, lagi jauh dari HP-nya, saya akan terima. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Bahkan SMS atau sekarang pakai jaringan sosial, dia tahu semua. Oleh karena itu kami mau membangun komunikasi yang terbuka di dalam satu rumah tangga. Apabila salah satu dari kami sedang pergi keluar kota karena pelayanan atau urusan keluarga, biasanya kami seringkali menyediakan waktu untuk berbicara. Biasanya bisa kadang kalau malam itu tidak lelah kami bicara, atau kadang paginya. Apa yang kami bicarakan adalah yang kami komunikasikan adalah hal-hal di saat salah satu kita itu tidak ada di bersamaan, sehingga kami perlu menyampaikan komunikasi. Kenapa ini kami lakukan? Kami belajar dari kami punya teman, punya sahabat, dia seringkali miskomunikasi. Misalnya saya menyampaikan atau istri saya menyampaikan sesuatu tentang anaknya kepada yang suami, itu tidak sampai ke istri. Demikian juga pada waktu kami sampaikan kepada istri, itu tidak nyampe ke suami. Kadang kami pikir, loh mereka itu tinggal bersama atau tinggal di tempat yang berbeda. Oleh karena itu perlu kita tahu bahwa komunikasi itu sangat penting.
Karena kalau kita biarkan, ini akan meledak satu saat. Saya akan menyampaikan satu ilustrasi 25 tahun salah paham. Ada sepasang suami istri bercerita tentang kisahnya salah paham antara dia sang suami dengan sang istri yang tersembunyi selama 25 tahun. Saat mereka sedang merayakan 25 tahun pernikahan perak mereka, tanpa disadarin apa yang dilakukan selama ini oleh sang suami bukanlah kesukaan bagi sang istri. Ia bercerita bahwa selama 25 tahun usia pernikahan mereka, setiap kali membelikan daging ayam untuk istrinya, dia selalu membelikan bagian bagian dada. Karena selama masa pacaran dia melihat istrinya selalu makan bagian dada ayam maksudnya. Sehingga ia beranggapan bahwa pastilah istrinya menyukai dada ayam ini. Setelah 25 tahun berjalan, ketika mereka saling membuka satu sama lain dalam satu pesta pernikahan perak yang dihadiri oleh kerabat dekat, handetolan, keluarga dekatnya, barulah ia tahu bahwa sebenarnya istrinya paling suka bagian paha ayam. Lalu mengapa istrinya dulu selalu memilih bagian dada? Ternyata dada ayam ini ia pilih karena ia tahu bahwa suaminya menyukai bagian paha ayam. Jadi sang istri mengalah, bagian yang paling disukai suami itu sebagai tanda rasa sayang sang suami, dia milih bagian itu. Belasan tahun berjalan, tapi masih ada hal yang belum diketahui mengenai pasangan hidup ini. Ini biasanya terjadi termasuk Anda dan saya. Ada satu intermezzo, tidak ada seorang pria pun, termasuk suaminya, yang dapat menyelami hati seorang wanita. Kenapa? Karena pada waktu wanita dijadikan oleh Tuhan, pria itu dalam posisi tidur. Jadi oleh karena itu kita harus maklum bahwa ada beberapa bagian yang seorang pria atau suami itu tidak bisa menyelami 100% hati sang istri. Demikian juga seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa karakter dasar seorang pria dan wanita itu berbeda. Kalau pria itu berdasarkan logika, kalau wanita itu berdasarkan perasaan. Seringkali kita menganggap apa yang kita sukai pastilah itu akan disukai oleh pasangan kita, keluarga, teman, atau orang lain. Ada banyak ayah yang beranggapan bahwa jika mereka mampu mencukupi kebutuhan materi dari anak-anak dan istrinya, ia sudah menjalankan fungsi sebagai ayah teladan. Padahal mungkin ada banyak kesempatan anak dan istri jauh lebih membutuhkan perhatian dan kehadirannya ketimbang pemenuhan kebutuhan materi. Perlu dicatat ini oleh seorang pria. Jadi istri dan anak kita itu bukan hanya butuh materinya dicukupi, tetapi mereka juga butuh kehadiran sang ayah di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, sesibuk seorang pria, sesibuk seorang ayah, dia harus menyediakan waktunya untuk keluarganya, karena mereka butuh kehadiran sang ayah ini atau suami di tengah-tengah mereka. Konflik yang terjadi kemarin siang yang nelpon istri saya itu karena yang pria merasa jenuh, kerjaan di kantornya, di perusahaannya itu begitu menyita waktu, menyita tenaganya. Dia tidak berpikir, dia hanya berpikir bahwa aku sibuk, aku capek, sehingga sampai di rumah. Padahal biasanya istri kalau tidak ketemu dengan suami, dia akan tanya apa yang terjadi, atau dia akan cerita apa yang kejadian yang di rumah. Tapi biasanya suami pulang dari kerja biasanya langsung buka koran, lihat TV. Dia pikir sudah terpenuhi sebuah kebutuhan anak istrinya. Tetapi mereka butuh yang namanya menyediakan waktu untuk berbicara. Lah karena sang suami tidak pernah menyediakan waktu, padahal istrinya sudah mengatakan, ayo Pak, kita pergi ke sini, ke satu tempat ini, kan tidak mengeluarkan banyak biaya. Tapi yang sang suami tidak mau. Akhirnya terjadi satu masalah yang kecil, itu timbul cekcok, timbul pertengkaran satu sama lain yang cukup keras, sehingga yang perempuan saya mengatakan banyak hal dia putus asa. Dia sudah tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Oleh karena itu sebetulnya masalahnya itu sepele, karena yang pria ini tidak menyediakan waktu. Oleh karena itu kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami,
istri kita, keluarga kita butuh untuk komunikasi dengan kita. Selama saya mengajar dan berinteraksi dengan banyak orang sepanjang hidup saya, sampai pada satu kesimpulan, manusia itu diciptakan berbeda-beda, baik dari sifat, tingkah laku, hobi, kegemaran, dan sebagainya. Artinya apa yang saya suka belum tentu orang lain suka. Apa yang terbaik bagi saya belum tentu terbaik bagi orang lain atau bagi orang yang kita kasihi. Bisa saja sepasang suami istri saling mencintai dan hidup selama bertahun-tahun lamanya, tetapi jika di antara mereka tidak ada saling keterbukaan di dalam hal komunikasi dan mengerti bahasa kasih pasangannya, maka kemesraan yang mereka bangun itu rawan konflik, akan rawan dengan hal-hal satu saat itu seperti bom waktu yang akan meledak. Mungkin karena khawatir bisa menyinggung atau menyakiti pasangannya dan tidak berusaha mengetahui dengan benar bahasa pasangannya, itu akhirnya apa yang kita sampaikan, apa yang menurut kita baik, belum tentu terbaik bagi pasangan kita. Seringkali ironisnya kami mencatat, kami memperhatikan bahwa bahasa kasih yang kita gunakan itu adalah bahasa kasih kita sendiri tanpa kita sadarin. Padahal sejak awal saya katakan bahwa bahasa kasih seseorang itu tidak sama. Termasuk istri kita, termasuk rekan pelayanan kita, termasuk rekan kerja kita, bahasa kasihnya tidak sama. Kalau kita memakai bahasa kasih kita, menurut kita baik, belum tentu baik bagi dia. Oleh karena itu kita perlu mengerti tentang bahasa kasih pasangan kita masing-masing. Ada satu contoh problematika yang saya perlu sampaikan. 3 tahun yang lalu, sepasang suami istri, katakanlah namanya Tommy dan Lydia, mengikuti seminar tentang bahasa kasih. Saat itu rumah tangga mereka diambang kehancuran dan mengalami kebuntuan di dalam hal komunikasi di antara mereka. Sang istri sudah menyerah. Selama bertahun-tahun dia mengeluh mengenai sikap suaminya. Dia menganggap suaminya seorang metodis. Ia melakukan segala sesuatu secara rutin dan tidak ada seorang pun yang bisa mengubah rutinitasnya. Selama bertahun-tahun dia berusaha menjadi istri yang baik, memasak, mencuci, menyetrika. Dia merasa tidak berguna dan tidak dikasihi. Pernah satu saat dia mengutarakan keinginannya, namun ditertawakan oleh suaminya. Suaminya tidak mengetahui bahwa ia tidak bahagia. Selama dan setelah seminar itu, suaminya tidak berkata banyak. Seminar berakhir pada Sabtu siang, Sabtu malam dan hari Minggu biasa-biasa, tidak ada terjadi sesuatu. Tetapi hari Senin, sepulang kerja dari kerjanya, suaminya membawa setangkai bunga mawar. Terus kemudian diberikan kepada istrinya. Istrinya bertanya, "Kamu mendapatkan dari mana?" Kemudian suaminya membelikan, Aku membeli dari satu toko bunga. Aku pikir kamu patut mendapat sekuntum bunga mawar. Saat itu istrinya menangis dan berkata, "Kamu baik sekali." Pada hari Selasa, suaminya nelpon dari kantor sekitar jam 1 siang dan bertanya kepadanya, bagaimana kalau ia membeli pizza dan membawa pulang untuk makan bersama keluarganya. Sepulang dari kantor, suaminya pulang dengan membawa pizza dan untuk makan mereka menikmati bersama istri dan anaknya. Istri dan istrinya saat itu memeluknya dan memberitahukan bahwa dia betapa menikmati malam itu. Hari Rabu, suaminya membawa lagi makanan kesukaannya dan sebuah tanaman bunga mawar pada sebuah pot kecil. Dia berharap bunga mawar itu menyukakan hati istrinya. Istrinya tidak percaya apa yang dilakukan suaminya pada hari itu melalui pemberian hadiah. Kamis malam, suaminya mengajak makan di luar rumah. Setelah makan malam, suaminya menyerahkan kartu dengan pesan dengan tulisan tangan suaminya sebagai ungkapan hatinya. Hari Jumat siang, suaminya mampir ke toko kue dan membawa pulang kue itu untuk dinikmati di rumah. Lagi-lagi apa yang dilakukan oleh suaminya setiap hari membuat kejutan yang membukakan sesuatu bagi istrinya sepanjang hari itu.
Dia heran dengan apa yang dilakukan suaminya selama seminggu ini. Padahal sebelumnya suaminya itu tidak pernah memberi sekuntum bunga mawar sejak mereka menikah. Suaminya tidak pernah memberi kartu untuk peristiwa apapun. Ia selalu berkata suaminya, buang-buang uang saja. Kamu melihat kartu dan kemudian kamu akan membuangnya. Mereka keluar makan malam pun hanya sekali dalam 5 tahun. Ia tidak pernah membelikan sesuatu untuk anak-anak. Ia belum pernah pulang membawa pizza untuk makan malam. Ia mengharapkan istrinya selalu menyiapkan makan malam setiap malam. Ini ada perubahan yang radikal dari sikap suaminya setelah dia mengikuti seminar tentang bahasa kasih. Kenapa suaminya melakukan selama ini hal itu? Di awal saya cerita saya katakan dia adalah seorang metodis. Dia segala sesuatu itu sudah diatur. Karena dia seorang suami yang melankolis. Semuanya diatur, semuanya harus teratur dan hemat. Jadi waktu beli kartu itu tidak ada gunanya, suaminya katakan. Tapi setelah dia tahu bahasa kasih sang istri, dia ubah konsepnya itu. Kalau kita mau mengasihi pasangan kita, kita harus tahu bahasa kasih pasangan kita dan memberikan tepat bahasa kasih itu. Maka suami atau istri itu akan kembali dibangun rumah tangganya. Suaminya akhirnya menyadarin bahwa bahasa kasih istrinya itu adalah pemberian hadiah, bukan pelayanan. Kalau dia adalah seorang melankolis, itu pelayanan. Jadi segala sesuatu semuanya kelihatan maunya rapi. Ada yang suami melankolis kadang-kadang, saya pulang ke rumah, saya mau tahu semuanya bersih, rapi, tidak ada yang berserakan. Semuanya sudah dipel, meja makan itu sudah tertata dan sudah tersedia makanan. Bertahun-tahun Tommy sang suami ini melakukan itu. Karena itu bahasa kasihnya. Padahal bagi istrinya itu tertekan. Bahasa kasih yang sang istri adalah pemberian hadiah. Pemberian hadiah itu bukan nilainya, tetapi ketulusan yang kita berikan itu yang pas. Kenapa saya ceritakan ini? Karena pasangan masing-masing itu tangki kasih di dalam hidup kita itu perlu diisi oleh pasangan atau orang yang paling dekat dengan kita. Kalau tangki kasih kita ini tidak diisi oleh orang paling dekat, maka salah satu akan merasa tidak dikasih, salah satu merasa tidak dicintai. Kalau kita bahasa kasih kita pas, maka itu akan membangun keharmonisan di dalam rumah tangga. Kenapa yang wanita bahasa kasihnya pemberian? Karena dia seorang istri memiliki karakter dasar flegmatik. Oleh karena itu dia mencoba kembali selama seminggu melakukan pemberian hadiah bagi istrinya. Karena setelah dia mengetahui ternyata bahasa kasihnya istrinya adalah pemberian hadiah, dia teringat pada masa mereka membangun hubungan, selama masa perkenalan, selama masa pacaran. Dia tahu bahwa bahasa kasih istrinya itu pemberian hadiah. Bukan sesuatu yang mahal, tetapi sesuatu yang keluar yang dari hati kita yang dia berikan. Ingat, selama mereka perkenalan, suaminya selalu membawa oleh-oleh pada saat mereka akan ketemu. Mungkin berupa makanan, mungkin berupa kue, mungkin berupa sekuntum mawar. Nah itu yang sempat dia lupakan karena dia begitu menikah, dia sibuk di dalam kerjaan sehingga dia lupa akan bahasa kasihnya. Sehingga pada waktu istrinya mengutarakan dia tidak bahagia, dia merasa tidak dikasih, itu hanya ditertawakan oleh suaminya. Karena suaminya merasa semua kebutuhan sudah dicukupi, tetapi bahasa kasihnya itu yang berbeda. Hal yang kedua, keterbukaan di dalam hal komunikasi dalam keluarga adalah satu kebutuhan yang mendasar sekali. Jika kita berhasil membangun kebiasaan komunikasi yang terbuka, maka banyak persoalan yang perbedaan, ketidakpuasan, dendam, atau pertengkaran yang ada akan dapat dicairkan atau diselesaikan lebih dini. Saya, kalau misalnya ada jadwal pelayanan keluar baik itu termasuk keluar kota, saya selalu sebelum menerima jadwal itu, saya akan bicara dengan istri saya bicara dengan anak saya, memungkinkan tidak pelayanan itu kami terima. Kalau mereka sudah oke, saya kontak. Karena bagi kami, membangun satu keluarga itu lebih penting daripada pelayanan-pelayanan atau kegiatan di luar. Saya memang menyadari ada beberapa orang yang merasa bahwa dia lebih senang
kalau itu diundang banyak orang, diundang banyak persekutuan, diundang banyak gereja, tetapi rumah tangganya hancur. Kami tidak mau, kami mau membangun pelayanan dan keluarga itu seiring sejalan. Demikian juga kalau kita seorang pekerja, seorang bisnismen, kita harus membangun itu keutuhan itu bersama. Ada yang merasa bisnisku lebih utama, mereka juga butuh uang. Tidak, tapi kita harus membangun bersama. Pekerjaan kita menjadi sukses, keluarga kita harus menjadi sukses. Kalau kita membangun usaha kita sukses, tetapi rumah tangga kita hancur, itu sama juga dengan kita menggali lubang. Saatnya kita akan terjerumus. Oleh karena itu perlu waktunya di tengah-tengah kesibukan pelayanan atau pekerjaan kita, keluarga kita, orang yang paling dekat kita, itu kita harus membangun mereka, membangun komunikasi supaya bisa dilakukan, dinikmati bersama keluarga. Hal yang ketiga, belajar mengetahui dan melakukan bahasa kasih pasangan kita atau orang yang kita kasih, maka satu sama lain itu akan terbangun. Janganlah kita hidup sendiri, selfish, tapi cobalah pahami orang-orang yang kamu kasih demi membangun keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, poin yang ketiga, kita harus tahu bahasa kasih dari pasangan kita, dari anak-anak kita, dari keluarga paling dekat, atau rekan pelayanan, atau rekan kerja kita. Itu penting. Kalau bahasa kasih yang kita bangun itu tidak pas, maka tidak ada dampaknya, tidak ada efek bagi orang yang di sekitar kita. Oleh karena itu, perlu kita pahami, perlu kita mengerti bahasa kasih dari orang yang paling dekat dengan kita. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan sebuah pengertian mendalam tentang bahasa kasih agar kita bisa menjangkau hati orang-orang di sekitar kita. Yang saya maksudkan dengan bahasa kasih adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain didasarkan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, bukan menurut apa yang paling kita suka. Oleh karena itu, saya akan jelaskan 5 bahasa kasih dengan kaitan dengan karakter dasar, tetapi ini tidak selalu sama karena masing-masing ini saya ambil secara umum aja dari pengamatan kami di dalam melihat kasus demi kasus yang terjadi. Bahasa kasih yang pertama itu adalah kata-kata pujian. Biasanya kata-kata pujian ini paling dimiliki oleh orang yang memiliki karakter dasar koleris. Orang yang memiliki bahasa kasih ini biasanya akan bahagia atau merasa dikasihi jika mereka mendapatkan kata-kata positif seperti dukungan, pujian, pengakuan, dan lain-lain. Jika mereka mendapatkan sebaliknya seperti cacian, kata-kata kasar, melecehkan, dan sebagainya, akan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Jadi orang-orang koleris biasanya dia butuh kata-kata pujian. Misalnya dia lagi memakai kamu kok cantik dengan pakaian dan gaun ini, kamu kok kelihatan rapi dengan jas atau batik ini. Itu kata-kata yang pujian. Atau misalnya hasil kerjanya, waduh, kerjamu hari ini bagus loh. Itu yang membangun kalau pasangan kita yang punya karakter dasar koleris. Yang kedua, bahasa kasih itu saat-saat bersama atau saat berkesan, saat mengesankan. Ini biasanya pada orang-orang yang memiliki karakter dasar sanguin. Jenis bahasa kasih ini akan merasa dikasihi jika orang yang mereka sayangi mau meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka berbincang-bincang dari hati ke hati, duduk di sofa menonton TV bersama. Bukan berarti TV menjadi pusat perhatian pasangan ini atau acara-acara yang ada di TV, tetapi mereka duduk di sofa keluarga, mematikan TV, saling berpandangan, saling berbicara, saling mengutarakan apa yang kejadian yang terjadi. Biasanya orang-orang sanguin, mereka sangat butuh yang namanya bahasa kasih yang saat bersama atau saat mengesankan. Jadi sang suami mengutarakan, sang istri menceritakan, itu mereka sangat membutuhkan. Atau bisa dengan misalnya jalan berdua, makan di luar rumah, atau misalnya pergi ke taman rekreasi bersama keluarga. Jadi ada banyak cara, ada banyak hal yang kita bisa berikan bagi orang yang kita kasih. Karena bagaimanapun
mereka butuh dengan orang-orang yang paling dekat untuk berbicara satu sama lain. Kadang-kadang biasanya umumnya seorang wanita yang banyak di rumah, belum tentu dia tidak penat, dia tentu juga penat mengurusi anak, belum mengurusi hal-hal yang lain, membersihkan rumah. Itu membuat dia penat pikirannya, membuat dia jenuh. Lah dia butuh yang namanya rekreasi. Ya itu yang suami harus menyediakan waktu untuk berbincang-bincang, makan di luar atau kegiatan bersama di luar. Hal yang ketiga, bahasa kasih yang ketiga adalah pemberian hadiah. Biasanya ini adalah mereka yang memiliki karakter dasar flegmatik. Tipe seperti ini akan sangat senang jika mendapat pemberian hadiah, meski yang paling sederhana sekalipun. Pemberian datang dari berbagai ukuran, warna, dan bentuk. Bagi mereka yang memiliki bahasa kasihnya adalah pemberian hadiah, harga dari barang tersebut itulah bukan menjadi ukuran yang utama, namun yang motivasi dari yang memberi itu yang dilihat oleh sang istri ini atau suami. Hadiah bisa dibeli, ditemukan, atau dibuat. Si suami berhenti di jalan, memetik bunga yang ada di jalan, atau membeli di toko bunga dan diberikan kepada istri dari cerita yang saya sampaikan di depan. Bagi Anda yang tidak mampu membeli sesuatu yang mahal, bisa buat dengan lewat kartu, bisa dengan bahan-bahan yang tersisa, yang bisa dilipat, kemudian diungkapkan isi hati kita melalui hal ini. Tadi pagi saya ingat saya punya sahabat yang baik. Dia kebetulan ulang tahun. Saya berusaha menyampaikan lewat kata-kata, dan waktu dia terima itu dia berkatakan, wah luar biasa. Itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan lewat kata-kata puisi, lewat pujian. Itu kita bisa berikan menguatkan kita. Karena sahabat kami ini sejak SMA dia selalu sering kontak bersama saya ini. Dia seorang pria, bukan wanita loh ya. Jadi saya sampaikan, kebetulan dia lagi posisi yang lagi down, lagi drop. Saya ungkapkan apa-apa kata-kata yang membangun, menguatkan dia, dan tadi pagi dia responi dengan baik. Itu yang bisa kita lakukan lewat sahabat kita, lewat teman kita. Itu yang kita bisa menguatkan mereka kalau kita tahu bahasa kasih yang mereka butuhkan. Yang keempat, bahasa kasih tentang pelayanan. Ini biasanya dibutuhkan orang-orang melankolis. Orang dengan tipe bahasa kasih seperti ini akan sangat bahagia jika orang yang mereka sayangi mau meluangkan waktu untuk membantu mereka meskipun sedang sibuk. Itu sangat berarti bagi mereka. Misal yang istri misalnya, dia bahasa kasihnya adalah pelayanan. Misal dia lagi nyiapkan masakan, misalnya suaminya bisa bantu, itu sangat berarti bagi dia. Melakukan hal seperti memasak makanan, menyiapkan meja, mencuci piring, mengelap mebel, membuang sampah keluar, mengganti popok yang punya bayi, memotong rumput, menyuci, menyetrika, itu sangat membantu pasangan kita yang memiliki bahasa pelayanan, bahasa kasih pelayanan. Tindakan semuanya ini membutuhkan pemikiran, perencanaan, waktu, upaya, dan energi. Jika kita lakukan dengan semangat yang positif, maka tindakan itu merupakan ungkapan kasih kita kepada pasangan kita. Dan bahasa kasih yang kelima, yang terakhir adalah sentuhan fisik. Kita sudah lama mengetahui bahwa sentuhan fisik merupakan cara penyampaian kasih secara emosional. Banyak penelitian yang dilakukan tentang perkembangan anak menarik kesimpulan bayi-bayi yang dipegang, dipeluk, digendong, dicium, itu akan memberikan satu yang lebih sehat daripada bayi yang tidak diperlakukan dengan kasih secara fisik, sentuhan fisik ini. Orang tua yang bijak dalam budaya manapun adalah orang tua yang menyentuh anak-anaknya, ditatap matanya, dipeluk, itu sebagai ungkapan kasih seorang ayah kepada anak-anaknya. Bagi suami istri atau orang tua pada anak, pelukan, ciuman, gandengan tangan itu bisa berarti, sangat berarti bagi anak-anak mereka. Sentuhan fisik merupakan sarana yang luar biasa untuk menyampaikan bahasa kasih kita di dalam pernikahan. Saling memegang tangan,
Mencium, memeluk merupakan cara menyampaikan kasih secara emosional kepada pasangan kita. Bagi beberapa orang, sentuhan fisik merupakan bahasa kasih utama mereka. Tanpa itu, mereka merasa tidak dikasih, mereka merasa tidak dicintai. Dengan bahasa ini, tangki emosi mereka akan dipenuhi dan mereka akan mantap bahwa pasangannya itu sangat mengasihi dia. Jika bahasa kasih kita utama pasangan Anda adalah sentuhan fisik, tidak ada yang lebih penting adalah memeluknya sementara ia menangis, atau memegang pundak rekan kerja kita atau rekan pelayanan, memberikan kepedulian, dukungan di saat dia menghadapi satu problem yang berat dalam hidupnya. Kadang kita tidak menyadarin, waktu kita menyentuh pundak teman kita, kita peluk dia pada saat dia menghadapi satu problema, itu adalah satu kekuatan bagi yang menerima persoalan itu. Kata-kata Anda tidak akan mengandung banyak arti, tetapi sentuhan fisik tepat pada waktunya, itu yang sangat memberikan kekuatan bagi dia, orang-orang yang kita kasih itu mengalami satu problema. Beda orang, beda bahasa kasih. Sudahkah kita mengetahui bahasa kasih pasangan kita, teman kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan kita, orang tua kita, anak kita? Meskipun segala sesuatu yang kita berikan dengan tujuan yang baik, dengan tulus, tapi kalau kita tidak tahu bahasa kasih yang pas, maka itu tidak akan berdampak. Terkadang tanpa mengetahui bahasa kasih dari orang kita sayangi, kita bisa gagal menyatakan kasih kita kepada mereka, malah bisa berujung pada pertengkaran karena pemberian mereka tidak dihargai. Mereka merasa tidak diperhatikan oleh pasangan kita. Misal kita orang yang bahasa kasihnya pemberian, dia belikan pakaian, dia belikan tas yang menurut dia bagus, diberikan kepada pasangannya. Tetapi kalau pasangannya merasa bahasa kasihnya bukan itu, dianggap tidak cocok, tidak seleranya, tidak sama, itu akan bisa menimbulkan konflik. Kelihatannya sepele, tetapi itu bisa berdampak di dalam kehidupan rumah tangga kita. Oleh karena itu, poin yang saya mau sampaikan adalah kita itu perlu membangun komunikasi yang terbuka di dalam keluarga kita. Harmonisasi nada lagu itu tidak selalu diucapkan, dinyanyikan pada hal yang sama. Artinya misalnya gini, do re mi fa sol la si. Misal suami lagi nada suaranya itu si, kalau yang istri namai dengan si, itu akan terjadi konflik keras. Oleh karena itu perlu pada saat suami bernada si, istri harus nada do. Demikian juga sebaliknya pada saat sang istri mungkin lagi jenuh ngurusin rumah tangga, mengurusin anak, seharian mengurusi rumah tangga, pada posisi yang penat, dia akan begitu suami datang, dia sudah nadanya si, suami harus nadanya do. Oleh karena itu harmonisasi di dalam nada komunikasi dalam keluarga itu kita perlu atur, sehingga yang keluar dan didengar di dalam isi keluarga atau tetangga itu satu pujian, satu lagu yang indah. Tapi kalau kita nadanya sing satu si, satunya juga si, itu akan terjadi perang periuk, perang panci di dalam rumah tangga. Oleh karena itu perlu kita meredam satu sama lain. Tuhan memberikan karakter yang berbeda satu sama lain. Tuhan memberikan bahasa kasih yang berbeda satu sama lain. Tujuannya untuk saling melengkapi. Kuncinya cuma kalau kita memahami pasangan kita, maka harmonisasi dalam keluarga itu bisa terjadi. Oleh karena itu bangunlah harmonisasi dalam keluarga, membina rumah tangga kita lewat komunikasi. Komunikasi yang bagaimana? Komunikasi yang terbuka, bukan sesuatu yang ditutupi. Oleh karena itu dasar-dasar itu kita harus bangun sejak awalnya. Kalaupun saat ini ada di antara kita dalam posisi tegang, posisi puncak, perlu kita menyediakan waktu di sela waktu untuk berjalan bersama, keluar bersama, pilih tempat-tempat atau kegiatan yang tidak perlu butuh biaya banyak. Seperti yang kami lakukan, jalan di mall untuk
menghirup udara segar sambil santai kita bicara, sambil kita santai jalan. Tidak perlu beli barang, kita bisa lakukan itu. Ataupun kalau bisa kita keluar makan bersama sesuai dengan keuangan kita, kita makan bersama menikmati. Itu perlu bagi kita sebagai suami dan istri. Memang ada orang-orang berpikir habis-habisin uang, tetapi justru dengan kita pengeluaran yang sepadan ini, itu akan membangun kehidupan rumah tangga kita harmonisasi. Karena bagaimanapun suami yang bekerja di luar maupun istri yang bekerja di dalam membersihkan rumah, menyiapkan rumah, itu sama beratnya. Mereka sama-sama ada titik jenuhnya. Oleh karena itu butuh yang namanya titik jenuh ini diredakan lewat solusi yang bisa dibicarakan bersama. Kalau kita tidak menyelesaikan satu masalah komunikasi ini, kecil kelihatannya, tetapi itu akan berakibat fatal. Kenapa ini kami sampaikan? Karena kami melihat, mendengar, dan banyak orang-orang keluhkan kepada kami. Di tengah-tengah mereka, suamiku tidak pernah tahu, dia seorang metodis. Dia maunya tahu kerja dan kerja, sampai pulang rumah pun dia bekerja. Oleh karena itu kita harus tahu batas-batas, di mana saatnya kita bekerja, di mana saatnya kita santai di rumah bersama keluarga. Oleh karena itu perlu keseimbangan. Harmonisasi itu perlu dibangun lewat keluarga kita. Kalau kita keluarga ini saling harmonis, maka suami atau istri yang bekerja itu akan bisa menikmati keharmonisan itu. Itu akan membangun semangat masing-masing bekerja, dan baik yang di rumah maupun yang di luar. Oleh karena itu Tuhan mengatakan bahwa membangun komunikasi itu harus yang terbuka. Tidak ada yang perlu ditutupin, karena itu untuk kebaikan kita bersama. Mari kita hampirin Tuhan.